Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi cara belajar efektif. Perkenalkan, nama Ibu Leni Lestiana, mengampu Mapel Matematika. Yuk kita sama-sama menyimak bagaimana sih cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Sebelum kita menyimak bagaimana sih cara belajar efektif, kita harus tahu dulu pengertian dari belajar efektif. Yang pertama, pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saja, tapi juga dapat merubah sikap menjadi lebih baik dan menanamkan nilai positif. Nah, kita sudah tahu arti dari belajar. Sekarang kita akan nyambung ke pengertian belajar efektif. Apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni bisa menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Tujuan dari belajar efektif ini sendiri yaitu untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jadi ketika kalian sudah bisa menerapkan cara belajar efektif ini, insya Allah hasil dari belajar kalian akan memuaskan. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mengulas tentang macam-macam gaya belajar. Gaya belajar itu ada 5. Yang pertama, gaya belajar virtual, yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Beberapa ciri anak yang mempunyai gaya belajar virtual, yaitu dia biasanya mempunyai hobi membaca. Yang kedua, biasanya tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori, yaitu kemampuan belajar dengan mendengarkan. Beberapa ciri dari gaya belajar auditori yaitu tidak mampu berkonsentrasi jika belajar dengan suasana berisik. Nah, ini kebalikan dari gaya belajar virtual ya. Ciri-ciri yang kedua yaitu senang mendengarkan cerita. Kalau gaya belajar visual itu dia hobi membaca. Untuk gaya belajar auditori, dia senang mendengarkan cerita. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Jadi biasanya anak-anak itu aktif, anak aktif gerak. Beberapa cirinya yaitu menyukai belajar dengan praktek langsung atau menyentuh langsung. Yang kedua, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu untuk belajar. Biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik itu anaknya aktif dan banyak bergerak. Gaya belajar yang keempat yaitu gaya belajar global, yaitu memahami sesuatu secara menyeluruh. Beberapa contohnya itu ciri-cirinya bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Kedua, mampu bekerja sama dengan baik. Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar analitik, mengerjakan sesuatu secara bertahap dan urut. Beberapa cirinya yaitu berfokus mengerjakan satu tugas saja. Nah, ini kebalikan dari gaya belajar global ya. Yang kedua, ciri yang kedua, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Nah, ini ada beberapa macam gaya belajar yang harus dipahami. Selanjutnya, cara mengembangkan belajar efektif. Cara mengembangkan belajar efektif itu bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Cara mengembangkan belajar efektif di rumah. Yang pertama, belajar sesuai jadwal waktu belajar.
Jadi kalian di rumah harus mempunyai jadwal belajar ya. Misalkan jadwal belajar kalian di rumah selesai sholat maghrib, jadi itu dilakukan rutin. Untuk yang kedua, mengulang pelajaran di rumah. Jadi pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah kalian ulang lagi di rumah, kalian pelajari lagi di rumah. Cara yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas atau PR. Yang keempat, melengkapi buku-buku pelajaran. Jadi jangan sampai ada buku pelajaran yang ditinggal atau tertinggal di sekolah. Cara yang kelima, mengembangkan gemar membaca. Yang keenam, menata ruang belajar. Jadi menata ruang belajar itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat kalian nyaman buat belajar. Ketika kalian nyaman belajar, suasananya jadi akan menyenangkan. Cara yang ketujuh, menjaga kesehatan. Sehat itu penting. Jadi kalian bisa fokus dalam belajar. Selanjutnya, cara mengembangkan belajar efektif di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang lengkap. Ketiga, memusatkan perhatian dan menekuni setiap materi pelajaran. Keempat, memberanikan diri untuk bertanya kepada guru jika ada materi yang kurang jelas. Kelima, menggerakkan latihan-latihan. Keenam, memanfaatkan jam kosong untuk belajar atau membaca. Sekian materi dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.